Cerita ini tentang seorang perempuan bernama Mila. Waktu kejadian, Mila berusia sekitar 30 tahun. Dia kerja sebagai content writer, penulis konten untuk sebuah perusahaan. Selain kerja, Mila juga suka nulis buat dirinya sendiri. Mimpinya sederhana tapi besar. Suatu hari nanti, dia ingin menerbitkan buku atau novel. Mila asli Surabaya, tapi tahun 2015 dia dapat kerja di Bandung. Demi bantu ekonomi keluarga, dia mutusin buat merantau. Masalahnya, sejak kecil Mila punya asma akut. Jadi dia nggak bisa sembarangan milih tempat tinggal. Tempat lembab dikit aja, asmanya bisa langsung kambuh parah. Untungnya, Mila punya om di Bandung, Om Januar, dari pihak ayah. Omnya ini baik banget, dan dari dulu sering bantu keluarga Mila. Om Januar nyaranin satu kos-kosan dekat universitas negeri. Katanya tempatnya kering, bersih, murah, dan aman. Buat kondisi Mila, yang bikin Mila agak kaget. Ternyata kos itu dulunya adalah rumah kontrakan tempat keluarganya pernah tinggal waktu Mila masih kecil. Mila sendiri sama sekali nggak ingat, tapi orang tuanya membenarkan. Akhirnya Mila setuju. Hari-hari awal di kosan itu berjalan normal. Mila sering nulis di kamar, ngopi sasetan, kerja sampai malam. Semua baik-baik saja, sampai sekitar 2 minggu setelah dia tinggal di sana. Suatu malam sekitar jam 11, Mila lagi tiduran sambil main HP, menghadap tembok. Dari posisi itu, dia sadar ada cat tembok yang lupas. Iseng, dia kupas dikit, gampang banget, bahkan satisfying. Dan ternyata lapisan catnya banyak. Saat dikupas, muncul lapisan lain. Hari demi hari, kupasan cat itu makin lebar. Sampai suatu saat, Mila ngerasa teksturnya beda. Nggak kayak tembok, lebih halus. Dia ketok-ketok, bunyinya kopong. Penasaran, Mila ambil gunting dan nusuk bagian itu. Guntingnya masuk. Di balik tembok itu ada rongga kecil. Mila congkel sedikit, lalu nyorot pakai senter HP. Di dalamnya, dia lihat kain putih. Begitu ditarik, keluar sebuah boneka. Bonekanya nggak besar, tapi juga nggak kecil. Udah usang, warnanya kekuningan, penuh debu. Tapi yang bikin Mila langsung merinding adalah wajah boneka itu. Di wajah boneka itu ditempel foto seorang anak perempuan kecil. Fotonya buram, menguning, ditempel pakai lakban. Di dalam rongga yang sama, Mila juga nemuin secari kertas bertuliskan huruf Arab. Tapi dia nggak tahu artinya. Mila bengong, takut, tapi masih berusaha mikir logis. Mungkin boneka lama, mungkin kenangan seseorang, mungkin disimpan sebagai time capsule. Akhirnya, rongga itu dia tutup pakai kertas HVS dan selotip. Bonekanya dia simpan dulu di kabin. Beberapa hari setelah itu, tidur Mila mulai nggak nyenyak. Mimpinya aneh dan berulang. Dia selalu mimpi berada di tempat kosong, nggak terang, nggak gelap. Di kejauhan, ada seorang perempuan dewasa membelakanginya. Diam, nggak bergerak, nggak bicara. Mila mau manggil, tapi mulutnya terkunci. Mau jalan, badannya berat. Setiap bangun, perasaan gak enak itu selalu ikut ke bawah. 2 minggu kemudian, waktu bersih-bersih kamar, Mila nengok ke kolong kasur. Ternyata, bonekanya ada di situ. Padahal, dia yakin boneka itu dia simpan di kabin. Bonekanya tergeletak lurus, wajahnya menghadap ke atas, tepat di bawah posisi kepala Mila kalau tidur. Seolah-olah boneka itu tidur menghadap dirinya. Mila merinding, tapi lagi-lagi dia maksa mikir logis. Mungkin jatuh, mungkin kebuka. Dia capek dan gak mau overthinking. Boneka itu dimasukin lagi ke kabin. Beberapa hari kemudian, kejadian yang sama terulang. Boneka itu balik lagi ke kolong kasur, di posisi yang sama. Di titik ini, Mila panik. Dia langsung masukin boneka ke plastik, keluar rumah, dan buang boneka itu ke tempat sampah minimarket. Hari itu dia bahkan gak langsung pulang, nongkrong di kafe,
biar nggak sendirian. Waktu berlalu. Sekitar 3 bulan setelah boneka dibuang, Mila hampir lupa kejadian itu. Sampai suatu malam, dia pulang capek banget, mau mandi, dan tanpa sengaja ngelihat kertas HVS di tembok yang nutup rongga itu. Kertasnya menggembung, bukan karena selotip lepas, tapi seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Mila buka kertasnya, dan di dalam rongga itu ada boneka yang sama. Boneka yang sudah dia buang berbulan-bulan lalu. Malam itu, Mila langsung pesan travel buat pulang ke Surabaya. Tapi karena sudah terlalu malam, dia tidur dulu. Malam itu, dia mimpi lagi. Perempuan yang selalu membelakanginya kini sangat dekat. Mila akhirnya bisa menggerakkan tangan dan menyentuh punggung perempuan itu. Saat dipanggil, perempuan itu menangis dan berkata, "Kenapa semua orang selalu membuang aku?" Saat perempuan itu berbalik, wajahnya sama persis dengan Mila. Mila terbangun ketakutan, dan di sebelah bantal kirinya, tempat yang selalu kosong, boneka itu tergeletak di kasurnya. Pagi itu juga, Mila kabur. Masih pakai baju tidur, langsung pulang ke Surabaya. Sesampainya di rumah, Mila nangis dan cerita semuanya ke orang tuanya. Saat boneka itu diperlihatkan, orang tuanya langsung terdiam. Ayahnya masuk kamar, keluar membawa album foto lama. Dan di situ ada foto Mila waktu TK, persis sama dengan foto yang ditempel di wajah boneka itu. Malam itu, boneka tersebut didoakan dan dibakar sampai habis. Setelah itu, mimpi-mimpi Mila berhenti. Asmanya membaik. Hidupnya perlahan berubah. Dia menikah, punya keluarga, dan hidup bahagia. Tapi sampai sekarang, satu pertanyaan tetap ada. Siapa yang menaruh boneka itu? Dan kenapa wajah di boneka itu adalah dirinya sendiri?